Halo teman-teman, selamat jumpa kembali dengan codingmudah.com. Pada kali kesempatan ini saya ingin berbagi atau menunjukkan aplikasi Helpdesk, yaitu aplikasi yang biasa dipakai atau dipergunakan oleh Departemen IT sebagai aplikasi support dengan metode ticketing, teman-teman. Aplikasi ini dibuat dengan PHP dan dengan framework kode Igniter 3.0, teman-teman. Dan ini saya kembangkan beberapa tahun yang lalu, meskipun belum selesai 100%, namun saya bisa menunjukkan minimal fitur-fitur yang nantinya akan bisa kita aplikasikan di satu perusahaan. Dan aplikasi ini sudah kira-kira sudah 90%, teman-teman. Jadi belum sempurna, tapi sudah bisa dilihat modelnya atau fitur-fitur yang akan dikembangkan ke depannya. Baiklah, saya akan menunjukkan loginnya. Loginnya ini ada 3, teman-teman, sebagai admin, sebagai teknisi, dan sebagai user client. Nantinya saya ingin lebih detail memberikan penjelasan mengenai fitur di sisi klien dahulu, teman-teman. Jadi untuk kedepannya nanti akan kita bahas setiap usernya dengan fitur-fiturnya yang lebih lengkap. Baik, pertama saya ingin menunjukkan login dengan user sebagai admin. Nah, ini ada pilihan tahun, teman-teman. Ini bisa digunakan untuk memfilter database-nya. Jadi database yang akan kita tampilkan yang mana yang akan kita pakai. Untuk sekarang ini kita coba pilih yang 2021, kemudian login. Nah, di atas ini ada tampilan dashboard, kemudian ada admin, ada 2021. Ini artinya user melakukan login sebagai admin, datanya tahun 2021. Kemudian ini ada nama usernya dan jabatan usernya. Nah, di sini juga ada beberapa tab yang belum semuanya sempurna, teman-teman. Ada setting, ada graph page, ada report page, ada ISO. Jadi aplikasi ini juga sudah kita koneksikan dengan laporan ISO, teman-teman. Jadi ini merujuk kepada ISO 9001/2008, teman-teman. Nantinya di laporannya sudah ada laporan-laporan sampai dengan quality objektif. Kemudian di sisi sebelah kanan ada banyak menu, teman-teman ya. Ada menu personal. Nah, ini ada 3 sub menunya. Kemudian ada data aset, kemudian ada tiket, kemudian ada create tiket, ada menu inventory, ada menu master data aset, kemudian ada menu master data KPI, ada master kategori, ada master departemen, ada master employee, ada master ID dan password, dan ada information, teman-teman. Jadi menu-menu yang ada di dashboard admin seperti ini, teman-teman. Sekarang kita coba beralih ke menu sebagai teknisi, teman-teman ya. Nah, di menu ini juga hampir sama, teman-teman, tampilannya. Hanya selisih di
data tiket ya. Kemungkinan ada beberapa menu yang tidak ditampilkan di menu teknisi, tapi kurang lebih tampilannya hampir sama teman-teman ya. Ada ISO, ada report, ada grafik, ada setting halaman teman-teman. Nah, pada ISO ini saya pengen sedikit menunjukkan kepada teman-teman. Nah, di sini ada laporannya teman-teman ya. Misalnya seperti mana ya? Ini misalnya teman-teman, schedule report. Nah, ini adalah laporan checklist user teman-teman ya. Laporan checklist user, misalnya ini kita klik misalnya PC ini teman-teman ya, PC-nya kiri misalnya ini. Jadi kalau kita klik, nah kita open, nah maka akan ada checklistnya teman-teman ya. Nah ini ada checklist yang rutin teman-teman ya. Dan judulnya maintenance by schedule, jadi schedule rutin ini yang sudah dikerjakan di checklist teman-teman. Minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3 sampai minggu 4 tiap minggunya teman-teman. Jadi laporannya kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian apalagi kalau kita coba, ini ada tabel kontennya juga bisa. Nah di sini ada tabel kontennya teman-teman. Apa saja yang ada di ini adalah laporan ISO-nya teman-teman ya. Laporan listnya ini seperti ini teman-teman. Tapi mungkin beda perusahaan beda ya teman-teman. Ini kebetulan sebagai contoh. Jadi seperti itu teman-teman. Kita kembali lagi ke menu utamanya. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita coba sekarang logout lagi. Nah, kita akan login sebagai user client teman-teman. Kita buat misalnya contohnya ini. Nah ini adalah tampilan di user client teman-teman. Kenapa saya lebih dulu menjelaskan ke sisi user client, karena interface user client ini nantinya akan menjadi input data dari yang akan diolah di sisi admin ataupun di sisi teknisi teman-teman ya. Nah, kita lihat dari yang paling atas, di sini ada menu dashboard, user, fungsinya sebagai user, kemudian datanya 2021, nama usernya ini, jabatannya sebagai staff crewing teman-teman. Kemudian di menu dashboardnya ada total tiketnya, ada 8 tiket yang sudah sold, ada 2 tiket yang sedang diproses tidak ada, tiket yang sudah di-approve menunggu approve ada 3. Nah mungkin yang lainnya tiketnya beda tahun ini teman-teman, ini mungkin nanti bisa dikoreksi lagi. Nah kemudian di menu paling atas ada menu personal, kemudian ada register, ada unregistered. Nah ini adalah fungsinya sebagai record untuk karyawan yang menggunakan hardware milik pribadi yang dipakai untuk kerja di kantor teman-teman ya. Jadi jika teman-teman menggunakan laptop pribadi kemudian dipakai di kantor, tentu harus register dulu ke IT teman-teman ya. Jadi di IT itu nanti akan di record akses apa saja yang diperkenankan di laptop tersebut.
Misalnya dia harus dipasang aplikasi-aplikasi yang diperbolehkan untuk diakses, kemudian harus dipasang email, atau misalnya harus dipasang mapping drive dan lain-lain, maka akan kita masukkan dan kita record di sini. Jadi suatu saat user itu sudah tidak menggunakan laptop ini, maka harus di untrack dulu dan harus dibuang dulu instalasi-instalasi yang berhubungan dengan data di perusahaan. Kira-kira demikian teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah hardware. Hardware ini adalah hardware yang dipergunakan oleh user tersebut teman-teman. Jadi misalnya mendapatkan PC, mendapatkan telepon meja, mendapatkan laptop dan lain-lain misalnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian software ini juga direcord teman-teman. Software apa saja yang sudah dipasang di PC si user tersebut. Kemudian all asset, ini adalah hardware dan software. Nah, kalau kita lihat di sini hardware dan software yang sudah diberikan kepada user tersebut adalah seperti ini teman-teman. Jadi softwarenya dicatat, hardwarenya juga dicatat teman-teman. Kemudian di sini juga sudah diberikan QR code-nya teman-teman ya. QR code-nya ini juga sudah bisa dibikin di aplikasi ini teman-teman. Jadi QR code-nya bisa ditempel di hardware tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah data tiket. Data tiket ini ada with audio proper. Ini biasanya dipakai untuk jika user mengajukan satu hardware baru atau software baru yang artinya harus ada approval dari atasan, biasanya seorang manajer. Nah, jadi setelah di-approve sama manajer baru masuk ke IT teman-teman, baru dieksekusi IT. IT memberikan rekomendasi hardware dan kemudian ditindaklanjuti terakhir oleh purchasing teman-teman ya. Kemudian ada proper listnya, jika tidak di-approve masuk sini, dan total tiketnya teman-teman. Nah, ini total tiketnya yang sudah dibuat si user ini ya. User yang sudah tiket yang sudah diselesaikan akan dituliskan di sini solved statusnya. Jadi kira-kira demikian teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah menu create ticket. Di menu create ticket ini ada 5 jenis menu. Misalnya yang pertama adalah complaint hardware. Complaint hardware ini berarti misalnya hardware-nya bermasalah, tinggal kita pilih hardware mana, kemudian subjeknya apa dan detailnya komplainnya seperti apa, kemudian statusnya mau emergency, normal ataupun reschedule. Kemudian yang selanjutnya sama ini. Nah, ini request hardware. Nah, request hardware ini yang tadi teman-teman, ini ada grup hardware-nya. Nah, kemudian unitnya, deskripsinya, prioritasnya. Ini yang demikian ini nanti akan masuk ke HOD dulu teman-teman. Jadi HOD harus membuka aplikasi ini dan melakukan approval dulu, baru nanti masuk ke IT. Kemudian komplain software sama, request software juga sama. Yang terakhir adalah dokumen modification. Ini dokumen modification ini adalah satu fitur yang biasa dilakukan oleh user apabila user itu melakukan kegiatan perubahan dokumen atau perubahan sesuatu yang dia tidak bisa melakukan sendiri. Akhirnya dia menyuruh untuk IT yang mengerjakan. Nah, IT sering menerima
project seperti ini teman-teman. Makanya kita buatkan menu tersendiri, dan ini tujuannya sekali lagi untuk merecord komplain atau permintaan user, even sampai dengan perubahan dokumen. Jadi akan record semua teman-teman. Nah, ini kalau diklik seperti ini, nah, jadi tinggal kita masukkan filenya, dia upload, kemudian deskripsinya apa, prioritasnya apa, kemudian di send. Nanti akan masuk ke sisi admin, dan kalau sudah statusnya 100% sold, ini nanti akan ada download filenya teman-teman. Nah, ini di sini si user ini bisa mendownload file yang sudah dimodifikasi oleh IT. Nah, ini bisa dibuka misalnya ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah IT information. IT information ini adalah informasi-informasi yang bisa dibaca oleh user. Biasanya ini sangat berguna kalau user itu sebagai karyawan baru. Jadi ini sebagai orientasi kepada karyawan secara elektronik atau penjelasan. Biasanya karyawan baru kan mendapat penjelasan dari tiap departemen, tidak terkecuali IT. Nah, dari sisi IT kita bisa memberikan satu orientasi lewat aplikasi ini teman-teman. Misalnya prosedur, IT prosedur, ini bisa dibaca nih, IT prosedur apa saja yang ada di IT, misalnya IT manual, support. Nah, ini seperti ini pokoknya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian yang lain-lain juga sama ya, misalnya software komplain. Nah, pokoknya seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian juga yang berikutnya adalah tutorial teman-teman, IT tutorial. Ini juga biasanya kita rangkum kegiatan user yang sering dilakukan atau komplain-komplain yang sering dilakukan oleh user. Kita rangkum di sini sehingga tidak suatu saat ada masalah lagi dia bisa melihat referensinya di sini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, kira-kira fitur-fitur yang bisa kita jelaskan di sistem aplikasi healthcare system ini dari sisi pengguna. Mudah-mudahan ini menjadi referensi teman-teman, atau mungkin jika hal ini masih ada yang kurang bisa menuliskan di komentar, nanti akan kita catat sebagai masukan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.